Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbicara mengenai lembaga eksekutif. Apa sih lembaga eksekutif itu? Di sini, lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif, ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintah dalam sistem parlementer. Selanjutnya, makna eksekutif. Makna eksekutif di sini yang pertama dilatar belakangi oleh trias politika. Yang dimaksud dengan trias politika di sini pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dikenal 3 lembaga secara umum dalam sistem ketatanegaraan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah agar tidak tercipta sentralisasi kekuasaan politik di suatu negara. Yang ketiga, makna eksekutif di sini lembaga yang menjalankan pemerintahan biasanya terdiri atas presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya beserta unsur pendukung birokrasi. Fungsi utama dari eksekutif. Yang pertama, sebagai kepala negara disebut juga fungsi formal dan atau fungsi simbolik. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan, fungsi ini adalah menjalankan dan memimpin birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan. Fungsi lembaga eksekutif. Di sini ada 5 fungsi lembaga eksekutif. Yang pertama, seremonial, di mana yang dimaksud dengan seremonial ini sebagai lembaga eksekutif yaitu presiden sebagai wakil dari negara dalam menghadiri forum-forum internasional seperti pada ASEAN, PBB. Presiden tersebutlah yang mewakili dari negaranya untuk menghadiri kegiatan tersebut. Yang kedua, di sini ada kontrol pembuat kebijakan. Yang fokus kepada pembuatan kebijakan di sini sebenarnya ranahnya lebih kepada legislatif. Namun dalam pembuat kebijakan, legislatif di sini bekerja sama dengan eksekutif, yang dimana legislatiflah yang merancang sebuah kebijakan dan eksekutiflah yang mengesahkannya. Sementara kontrol di sini yang dimaksud eksekutif yang menjalankan sebuah kebijakan atau undang-undang sehingga mereka harus bisa mengontrol kebijakan tersebut. Yang ketiga, berbicara mengenai kepemimpinan yang populer. Yang dimaksud dengan kepemimpinan populer di sini, seorang presiden harus mau menerima aspirasi dari masyarakat, dan juga harus tahu keluh kesah masyarakat, keluh kesah publik, dan apa maunya dari masyarakat. Yang keempat di sini kepemimpinan yang birokrasi, di mana kepemimpinan birokrasi ini seorang presiden harus mengetahui strategi apa, langkah apa yang harus diambil dalam memimpin birokrasi supaya kebijakan yang dia buat itu tercapai. Yang kelima di sini ada respon terhadap krisis. Respon terhadap krisis di sini seorang presiden harus cepat dalam mengambil sebuah kebijakan saat terjadinya krisis di suatu negara. Seperti pada masa pandemi, seorang presiden harus bisa mengambil sebuah kebijakan, respon, langkah apa yang dia ambil dalam mengatasi COVID ini. Selanjutnya kita berbicara mengenai wewenang lembaga eksekutif. Saya rasa ini sangat penting. Dalam wewenang lembaga eksekutif
Yang pertama di sini bidang administratif. Nah, di mana lembaga eksekutif ini memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya serta menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, dari ranah legislatif membuat rancangan undang-undang, di mana lembaga eksekutif di sini memiliki wewenang bekerja sama dengan legislatif untuk membuat rancangan undang-undang. Yang ketiga, di bidang keamanan. Di bidang keamanan di sini legislatif memiliki wewenang kekuasaan mengatur polisi, angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat di sini dari segi yudikatif, bidang yudikatif di sini, lembaga eksekutif di sini memberikan grasi, amnesti, dan remisi di ranah yudikatif, yang dimana kita tahu yudikatif ini ranahnya peradilan. Yang kelima di sini di diplomatik, di mana seorang presiden menyelenggarakan hubungan berinteraksi dengan presiden dari negara lain untuk melakukan diplomatik. Selanjutnya nih mengenai macam bidang eksekutif. Di sini ada sistem presidensial dan sistem parlementer, yang dimana pada sistem presidensial dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan pada sistem parlementer dipimpin oleh perdana menteri. Pada sistem presidensial, kabinet di sini bertanggung jawab pada presiden, sedangkan pada sistem parlementer, kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Selanjutnya mengenai office term atau masa jabatan. Dalam sistem presidensial, seorang presiden memiliki masa jabatannya. Setiap negara memiliki masa jabatan yang berbeda-beda. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, ada yang 7 tahun. Contoh, Amerika jabatan presidennya 4 tahun, Indonesia 5 tahun, dan Filipina 7 tahun. Sedangkan pada sistem parlementer, no term limit, tidak ada masa jabatan. Yang dimaksud di sini, jabatan lebih tidak pasti karena parlemen dapat dijatuhkan kabinet pemerintahan. Selanjutnya, dari sistem presidensial ini, pemisahan jabatan. Seorang yang menjadi anggota kabinet pemerintahan tidak boleh menjadi anggota parlemen di dalam sistem presidensial. Sedangkan pada sistem parlementer, penggabungan jabatan anggota kabinet berasal dari anggota parlemen itu sendiri. Yang selanjutnya di sistem presidensial ini ada check and balance. Masing-masing lembaga pemerintahan dapat saling mengontrol dan tidak saling menjatuhkan. Di mana lembaga eksekutif saling mengontrol dengan lembaga legislatif. Sedangkan pada sistem parlementer di sini supremasi parlemen, kekuatan itu ada pada parlemen. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton atau menyimak video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.